Halo, saya Natalia Fabiola, katekis dalam naungan Gereja Roma yang suci, kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hari ini kita akan mendalami secara singkat pengajaran iman Katolik dari Katekismus Gereja Katolik. Tidak akan ada wahyu yang lain lagi. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian. Katekismus Gereja Katolik, KGK 65. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani bab 1, ayat 1 dan 2. Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, adalah sabda Bapa yang tunggal, yang sempurna, yang tidak ada taranya. Dalam Dia Allah mengatakan segala-galanya, dan tidak akan ada perkataan lain lagi. Hal ini ditegaskan dengan jelas oleh Santo Yohanes dari Salib dalam uraiannya mengenai Ibrani bab 1, ayat 1 dan 2. Sejak Ia menganugerahkan kepada kita anaknya, yang adalah sabdanya. Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu itu. Karena yang Ia sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-sepotong, sekarang ini Ia sampaikan dengan utuh, waktu Ia memberikan kita seluruhnya yaitu anaknya. Maka barang siapa sekarang ini masih ingin menanyakan kepadanya atau menghendaki darinya penglihatan atau wahyu, ia tidak hanya bertindak tidak bijaksana, tetapi ia malahan mempermalukan Allah, karena ia tidak mengarahkan matanya hanya kepada Kristus sendiri, tetapi merindukan hal-hal lain atau hal-hal baru. Katekismus Gereja Katolik, KGK 66 dan 67 mengajarkan demikian. KGK 66, tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap, dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru, sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus, Dei Verbum 4. Walaupun wahyu itu sudah selesai, namun isinya sama sekali belum digali seluruhnya, masih merupakan tugas kepercayaan umat Kristen, supaya dalam peredaran zaman lama-kelamaan dapat mengerti seluruh artinya. KGK 67. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Katekismus Gereja Katolik, KGK 68, 69, 70, 71, 72, dan 73 mengajarkan demikian, Allah sudah mewahyukan dan mengaruniakan diri kepada manusia karena cinta. Dengan demikian Ia memberi jawaban yang berlimpah dan definitif atas pertanyaan mengenai arti dan tujuan kehidupan ini yang dihadapi manusia. Allah mewahyukan diri kepada manusia dengan cara menyampaikan misterinya kepadanya secara bertahap melalui perbuatan dan perkataan. Melampaui kesaksian tentang diri dalam makhluk ciptaan, Allah telah menyatakan diri kepada leluhur kita. Ia berkata-kata kepada mereka, sesudah jatuh dalam dosa Ia menjanjikan keselamatan dan menawarkan perjanjiannya kepada mereka. Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Nuh.
perjanjian antara Dia dan segala makhluk hidup. Selama dunia ini berlangsung, berlangsung pulalah perjanjian ini. Allah memilih Abraham dan mengadakan perjanjian dengan dia dan dengan keturunannya. Dari mereka itu ia membentuk satu bangsa bagi dirinya, kepadanya ia mewahyukan hukumnya dengan perantaraan Musa. Ia mempersiapkan bangsa ini melalui para nabi agar menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Di dalam dia ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah sabda Bapa yang definitif, sehingga sesudah dia tidak akan ada wahyu lain lagi. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam